Jadi kalau mau sekolah aja itu harus jalan tuh mesti pagi-pagi sekali Pak. Itu jam 4 Oh, pagi itu mesti jalan. Itu kalau untuk oke. sekolah Jalan ya Pak. kaki. Nah dari situ jalan kaki untuk sekolah dan itu Hmm. sampai beliau itu kuliah di universitas yang bagus ya. Kemudian di Brawijaya Pak sampai meraih master juga di Inggris juga gitu sih Wow. Pak. Jadi disitulah saya sampai akhirnya beliau jadi pimpinan perusahaan ya Pak di perusahaan Oke. sekuritas. Nah, saya coba untuk canvassing Pak, karena kan nggak ada market Wow. tuh. Saya Canvassing. cuma berpikir gini, Heeh. market itu kita mesti ciptakan. Ya, Iya, karena ya, saya pikir betul. gini, market itu sebenarnya market luar. Jadi sebenarnya market yang kita ciptakan sendiri gitu loh. Kita bisa membantu orang itu membuat orang bahagia tuh senang banget gitu. Kita Oh kayak ya, bisa di apa betul, di apa betul, betul. itu rasanya tuh beda banget. Jadi misalnya pada saat misalnya dia minta tolong ya kan, dia Heeh. minta tolong dong untuk sakit, bisa ada yang sakit segala macam atau Ya, misalnya ya, kalian ya. meninggal, kita bantu ke sana itu kita merasa itu berarti banget gitu loh Pak. Oke, selamat pagi teman-teman BR Talks. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Dan pasti juga ketemu dengan teman, sahabat, inspirator-inspirator yang saya kenal, yang saya yakin ceritanya pasti akan membawa inspirasi buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, kalau teman-teman membayangkan bahwa hidup sebagai anak dari seseorang yang keluarga yang berkecukupan, kemudian Anda merasa bahwa enak ya begitu ya, terus merasa bahwa udahlah saya menikmatin apa yang sudah dimiliki oleh orang tua saya, maka Anda harus mendengar inspirator dari BR Talks kali ini. Kenapa? Karena beliau walaupun berasal dari keluarga yang cukup mapan, namun tetap berjuang, tetap berusaha mencapai prestasinya yang paling tinggi. Dan ya saya kira ceritanya nanti akan bisa jadi inspirasi buat kita semua bahwa kita juga harus punya cerita kita sendiri. Kita harus juga punya perjuangan kita sendiri. Oke, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Pak Basri, Oke, apa kabar? sehat-sehat. Luar biasa Nah, ya, luar luar biasa biasa. antusias kebiasaan Pak Basri. Oke, Semangat oke. banget sih hari ini. Oh iya dong, semangat dong. Dan apa namanya, backgroundnya itu kembaran saya tuh Bu. Jadi saya semangat banget lihat backgroundnya Iya. Bu Diana itu. Ini lagi di kantor itu Pak, di kantor Chandra Naya di Bekasi Pak. Oke, di kantor ya Chandra Agency di Bekasi ya. Oke, Bu Diana, tadi Iya. kan apa namanya? Tadi sudah saya buka sedikit kepada teman-teman di BR Talks bahwa Ibu Diana ini adalah salah satu boleh dibilang agen berprestasi dari Chandra Agency di Bekasi dan ternyata bahwa kalau Anda berpikir bahwa agen asuransi itu harus berasal dari keluarga yang kayaknya kekurangan, butuh duit banget, ini enggak, ini beda banget gitu. Nah pertanyaan saya Bu Diana kan berasal dari keluarga yang cukup mapan. Saya dengar juga ceritanya bahwa berangkat pulang kuliah diantar pakai mobil gitu kan. Tapi kok masih mau berjuang gitu sebagai agen asuransi gitu. Sebenarnya inspirasinya datang dari siapa gitu, perjuangan gitu. Bukannya lebih enak gitu menikmati apa yang sudah disiapkan oleh orang tua gitu. Inspirasinya dari siapa, Bu? Dari sini Pak, saya mau cerita nih. Sebenarnya sih ini rahasia ya. Jadi akhirnya kebuka semua nih gara-gara Pak Basri nih. Wah, Jadi kita sebenarnya buka-bukaan di inspirasi sini. saya itu dari bapak saya Pak. Oke. Nah, buka-bukaan nih. Jadi sebenarnya saya sempat belum cerita sama bapak saya juga dulu ya, tapi sekarang udah terbuka ya. Jadi inspirasi dari bapak saya. Jadi bapak saya itu dulu asal itu dari dusun di Ponorogo. Saya dari Ponorogo Pak, dari Oke, di Ponorogo Jawa yang Timur itu ya, jauh lah Ponorogo ya. Jawa Kemudian Timur. kemudian 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 mandiri, luar biasa perjuangannya, kerja keras sampai jadi pimpinan perusahaan Pak gitu lah. Oke, Disitulah saya wow. belajar, jadi disitulah saya belajar dari beliau itu semangatnya, kerja kerasnya itu yang apa namanya menjadi apa sih acuan buat saya Pak gitu. Dan saya Oke. bangga terhadap hal itu Pak gitu. Oke. Saya juga bangga sama kampung saya Pak. Nah, ini menarik nih, Bu.
Kalau tadi bukan cerita bahwa ayahnya berasal dari sebuah dusun sama kayak saya, apa namanya, dari kampung yang jauh dari kota gitu ya, yang sama perjuangannya barangkali untuk bisa sekolah. Nah, pertanyaan saya, seberapa keras perjuangan ayahnya Ibu Diana sehingga membuat itu jadi inspirasi buat Ibu gitu? Seberapa hebat perjuangan dia gitu? Seberapa keras perjuangannya ya Pak, ayah saya tuh luar biasa Pak. Jadi kalau mau sekolah aja itu harus jalan tuh mesti pagi-pagi sekali Pak. Itu jam 4 pagi itu mesti jalan. Itu kalau untuk sekolah jalan ya, kaki. Pak. Nah, dari situ jalan kaki untuk sekolah dan itu sampai beliau itu kuliah di universitas yang bagus ya. Kemudian di Brawijaya Pak, sampai meraih master juga di Inggris juga. Wow. Gitu sih Pak. Jadi disitulah saya sampai akhirnya beliau jadi pimpinan perusahaan ya Pak, di perusahaan sekuritas. Nah, itu yang membuat apa tuh namanya saya apa namanya, alhamdulillah bapak saya bisa kasih contohnya kayak gitu Pak. Jadi ibaratnya itu kalau bapak saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Ya betul. Karena betul, kan betul. saya tuh karena saya ingat banget tuh kalau bapak saya ngomong. Jadi ya maksudnya apa namanya, kerjakan semaksimal kamu gitu loh. Ibaratnya biar Tuhan yang bantu, pun fayakun Pak, itu intinya. Oke. Iya, kerjakan semaksimal kamu. Nanti Tuhan yang akan membantu menyelesaikannya. Menyelesaikan gitu ya? Sisanya Pak. Menyelesaikan sisanya, ya, luar biasa. Sekali. Nah, Bu, tadi kan perjuangan apa namanya, Bapak kan sedemikian hebat lah ya. Jadi sekolah sampai setiap pagi dari rumahnya yang ada di apa namanya, balik bukit gitu ya. Berangkat tiap pagi jam 3 gitu, dan apa namanya, sampai akhirnya bisa masuk sebuah perguruan tinggi negeri sampai mencapai gelar master dan sekarang berada di karir terbaiknya ya. Nah, value apa Bu yang selalu ditanamkan ke Ibu oleh orang tua, terutama oleh ayah lah ya? Value apa yang membuat Ibu saya harus berjuang juga gitu? Karena kan ada juga anak-anak yang orang tuanya berjuang gitu, tetapi dia pikir bahwa ya sudah, itu kan urusan orang tua berjuang. Kalau aku kan sekarang nggak perlu, zaman udah enak gitu. Nah, value apa yang ditanamkan oleh Bapak gitu ya, sehingga membuat Ibu sangat termotivasi? Yang satu ya ini Pak, berpikir positif yang pertama, dan yakin bahwa kamu tuh harus bisa. Yakin bahwa saya tuh bisa melakukan hal itu gitu. Kalau kita yakin, semuanya pasti kan akan terjadi ya Pak, dengan ibaratnya semesta juga kan ngebantu juga Pak gitu. Dan juga rasa percaya Pak ibaratnya. Jadi ibaratnya itu kamu bisa melakukan terserah yang kamu lakukan, tapi sudah tahu, saya percaya sama kamu sudah tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh tidak dilakukan. Ojo ngisi-ngisi Pak. Nah, jadilah yang terbaik ya. Ya, ini ojo ngisi-ngisi ya. Buat yang nggak tahu, itu bahasa Jerman ya teman-teman ya. Itu bahasa Jerman. Ojo ngisi-ngisi itu bahasa Jerman. Nah, artinya jangan malu-maluin ya. Ya. Oke. Iya, jadilah yang terbaik Pak. Ya kan, sabar sama kuat mental Pak. Oke. Nah, itu yang ditempa mental itu yang paling penting Pak. Nah, tadi kan itu value yang udah ditanamkan oleh Bapak gitu kan. Kemudian sangat nancep lah ya mungkin di Diana muda ya. Kalau sekarang kan udah bukan. Ya, betul Pak. Sekarang milenial lah ya kalau sekarang kan, kalau dulu muda sekarang. Nah, itu nancep banget kan ke apa namanya, ke Diana muda waktu itu gitu. Terus apa yang dilakukan oleh Diana muda ketika udah termotivasi kayak gitu? Kan pasti do something nih. Aku pengen membuktikan gitu. Apa yang dilakukan Diana muda pada waktu itu setelah sangat termotivasi? Jadi waktu itu kan saya kuliah ya. Kuliah itu masih jemput kuliah kan. Kakak saya kan juga kerja juga kan, waktu itu di IA. Saya lihat kok dia kayaknya enak banget gitu kan. Nah, sebelum saya kerja di properti dulu sih, baru ke IA, properti cuma sebentar ya. Tapi waktu itu saya bilang sih sama
sama orang tua saya ya, misalnya saya mau kerja Pak gitu kan, terus ya wis kamu kalau mau kerja nanti lulus kuliah aja gitu kan, nanti selesai kuliah baru nanti kerja, ibaratnya kalau bisa lah dibantu gitu kan. Terus saya bilang saya mau coba Pak, izinkan aku mau coba dulu Pak, ibadah uji nyali Pak Basri. Nah, aku mau coba dulu semampu yang saya bisa. Kalau saya udah nggak bisa, baru aku ngomong sama bapak ya, aku bilang gitu. Ya wes kalau gitu silahkan aja. Nah, akhirnya saya, jadi saya ke mana tuh kerja itu di mana tuh di properti sebentar, kemudian di properti sebagai apa Bu? Bergabung di perusahaan asuransi Pak, di insurance Pak. Dulu di marketing Pak, karena masih kuliah Pak. Waktu itu saya masih jadi cerita masih kuliah. Jadi ini ceritanya sambil kuliah belajar. Ya. Ceritanya sambil kuliah sambil kerja ya. Sambil kuliah Pak. Jadi saya waktu itu semester kedua, semester kelima. Semester kelima udah selesai kuliahnya, tinggal skripsi. Terus saya tinggal sedikit-sedikit lagi, kayaknya sih 1,5 tahun, 2 tahun lulus ya insya Allah ya. Saya pengen ada kesibukan, karena saya kalau ngeliat kakak saya tuh kayak keren banget, pagi-pagi berangkat kerja gitu. Ya udah saya pengen juga gitu, karena akhirnya saya kerja di situ. Kemudian ya ada tiba saatnya kenapa akhirnya gabung ke asuransi juga sih Pak, gitu. Ada ceritanya juga. Nah ini menarik nih. Di properti, lihat kakaknya di asuransi kayaknya keren gitu kan. Terus ternyata nyemplung juga gitu ke asuransi. Gimana ceritanya? Nyemplung juga Pak. Nah ceritanya itu dulu itu saya kan di properti kan kantornya di atas Pak. Nah, yang asuransi itu yang masih di bank itu kan di bawah tuh. Nah saya kan akhirnya saya pikir kalau saya cuman diem aja kan nggak bisa dapat sesuatu gitu kan. Akhirnya suka turun ke bawah Pak sebagai browser segala macam gitu kan. Kemudian saya ketemu nih sama seseorang ya kan, sama seseorang, terus udah gitu diajak gabung lah, diajak ngobrol. Diajak ngobrol mungkin karena ngeliat saya kecil suka sebarin brosur gitu kan. Terus dia ngajakin saya kan, diajak ngobrol. Diajak ngobrol, kemudian dia tanya, jadi secara tidak mungkin wawancara ya Pak, cara tidak langsung. Kan? Kemudian dia kasih challenge Pak, kan waktu itu masih kuliah Pak. Masih kuliah kan, di situ kan ada beberapa persyaratan kan. Nah, kemudian dia ngajuin kan, oke, kamu bisa ke sini, tapi dikasih challenge Pak. Nah, dikasih challenge adalah bisa nggak kamu sebelum masuk bisa bisa menghasilkan sesuatu gitu loh Pak. Iya, gitu. betul. Nah, saya pikir itu kan peluang ya Pak. Iya. Gitu loh. Ibaratnya itu menurut saya itu peluang banget. Ibaratnya kan pilihan saya cuma 2. Saya mau mencoba dulu, atau nggak mencoba, tapi pasti nggak akan dapat gitu loh. Sedangkan kalau saya nunggu lulus, kan mesti nunggu 1,5 tahun lagi, bener nggak Pak? Benar. Akhirnya ya udah saya akhirnya saya terima challenge itu Pak. Nah, awal-awalnya ya itu Pak. Nah, yang pertama-tama awalnya itu Pak, nyarinya tahu sendiri Pak. Jadi waktu pagi-pagi itu saya itu ke nasabah itu sampai yang jauh-jauh Pak. Sampai ibaratnya yang tidak pernah saya lakukan tuh saya lakukan. Jadi ibaratnya sampai ke daerah Tanjung Priok Pak. Nah, dulu Bu. Tanjung Priok tuh markas tuh Pak. Nah, dulu nih. Kan tadi Diana muda yang masih anak kuliahan gitu kan, pengen membuktikan bahwa dia bisa masuk ke dunia properti, bagi-bagi brosur, ya kan, dari atas ke bawah, ternyata di bawah ketemu seorang leader asuransi kan. Nah kemudian ditawarin masuk ke industri asuransi, dipikir kayaknya menarik ya, kemudian bergabung. Pertanyaan saya Bu, gimana Ibu waktu itu kebayang, seorang Diana muda kebayang, saya gimana bisa dapat nasabah? Kan Ibu kan nggak punya basis data nasabah pasti gitu kan. Gimana Ibu caranya dapat nasabah? Dulu mikir nggak sampai ke situ gitu? Kalau saya kemarin, dulu sih Pak, zaman dulu ya, saya kalau misalnya saya kan terus terang kan saya kan belum berani minta referensi ya sama keluarga. Jadi saya uji nyali dulu. Saya ngeliat kakak saya kan berhasil tuh, ya kan. Kemudian saya ini kalau
saya coba untuk canvassing, Pak. Karena kan nggak ada market tuh. Canvassing. Saya cuma berpikir gini, market itu kita mesti ciptakan. Iya, karena saya pikir gini, market itu sebenarnya market luas. Jadi sebenarnya market yang kita ciptakan sendiri gitu loh. Saya cuma berpikir waktu itu, kira-kira saya mau ketemu orang yang kira-kira yang pasti ada duitnya, Pak. Benar nggak, Pak? Oh iya dong. Selalu ada stay di tempat. Nah, jadi akhirnya saya lari tuh, Pak. Saya lari ke canvassing lah gitu, canvassing ke mana tuh, yaitu waktu awal-awal ya Pak, canvassing ke misalnya ke ke Mangga 2 atau ke Abang lah dulu ya. Itu karena di sana begitu Pak. Di sana gitu. Banyak pedagang ya kan, berduit gitu kan, pikirannya masih gitu ya. Iya, ownernya benar, karena kan owner ya Pak. Jadi kan ada ownernya. Jadi saya ke sana, jadi kan saya ketemu orang, jadi kan nggak sia-sia ya. Saya berpikir ada orang yang nunggu pasti kan orangnya. Dan saya juga berpikir gini, saya mantau dulu Pak. Nah, saya mantau dulu kira-kira tuh yang saya kan pendekatan dulu nih, SKSD kan pendekatan dulu sama karyawan, saya tanya-tanya dulu kan, tanya-tanya kira-kira tuh kalau bosnya datang tuh jam berapa sih, jadi baca situasi Pak, terus kalau tutup toko tuh jam berapa, datangnya jam berapa, kira-kira saya bisa ngobrol enak tuh jam berapa gitu loh Pak. Nah jadi dari situ kan saya pelajari kan, nah jadi saya lakukan sih itu Pak, ya alhamdulillah sih dapet Pak gitu. Iya, jadi itu kalau Pak Basri mau canvassing harus riset dulu ya. Iya riset dulu kan, di riset dulu. Jadi jangan langsung tabrak. Ditabrak ya, kalau ditabrak orang kaget ya. Iya betul Pak. Jadi pendekatan dulu Pak, ngobrol dulu. Jadi kita pendekatan dulu gitu. Jadi kita pelan-pelan ya Pak. Emang mesti sabar ya Pak. Iya gitu. Iya. Nah tadi kan situasinya itu kan Ibu masih kuliah, ya kan? Masih kuliah, kemudian juga akhirnya nyambi bekerja kan, nyambi bekerja sebagai seorang ya saya sebut sales girl lah ya, tenaga penjualan kan, tenaga penjualan produk asuransi. Nah tadi kan sampai ke Tanah Abang, sampai ke Mangga 2 gitu, itu dulu diantar-antar sopir. Jadi gini Pak, jadi waktu itu kan saya kan posisi kalau pagi kan berangkat diantar ya kan? Nah, dari rumah diantar sopir ke kampus. Dari rumah diantar dulu ke kampus Pak. Nah, kemudian habis itu baru Pak saya action naik bis Pak. Nah setelah itu baru pulang, nanti dijemput lagi pakai sopir Pak. Dijemput lagi. Jadi gitu Pak. Jadi selama bekerja itu naik turun bus. Saya kayak naik turun bus Pak. Wah. Saya cuma berpikir waktu itu saya uji nyali sih Pak. Maksudnya saya cuma ya Bismillah aja, saya coba Bismillah, saya coba cari usaha dulu. Semoga Allah mendingi saya Pak gitu loh. Jadi yang saya bilang tuh ya pun itu Pak. Kalau Tuhan jadi selamat Pak. Yang paling horor sampai kemana? Alhamdulillah. Paling horor naik turun dulu bus. Dulu saya ke ini Pak. Saya dulu ke itu Pak, ke Tanjung Priok. Sama ke daerah Warka sampai naik sepeda ontel Pak. Wow, wah itu zaman dulu ya itu ya. Wah itu masih horor tuh zaman dulu. Zaman dulu, zaman dahulu masih horor gitu kan. Saya cuma berpikir positif, Bismillah. Ibaratnya aku dapat ridho lah gitu kan. Gitu. Aku dapat perlindungan ya alhamdulillah selamat sih Pak gitu. Jadi dari situ akhirnya saya bergabunglah di sana gitu. Oke. Gitu jadi sih, naik Pak. Sampai dilakoni keliling-keliling sih beberapa cabang. Sampai dilakoni naik ojek sepeda ya, karena zaman itu masih ada ojek. Saya kira sekarang masih ada lah, tapi nggak sebanyak dulu kayaknya ya. Ojek sepeda. Iya mungkin ya. Saya pikir kalau saya pikir dulu ya ampun aku ya sampai segitunya ya. Iya. Gitu ya. Kalau diulang lagi ya, sekarang mungkin udah nggak berani ya Bu ya. Lancar sih Pak, itu yang ya itu ngelatih mental juga Pak. Iya. Oke, nah terus ngelatih mental Pak. Iya. Terus itu kan perjuangan ketika awal-awal. Terus kemudian Ibu lulus dong kuliah. Nah
ketika sudah lulus kuliah, kenapa masih mantep di tempat ini juga gitu loh, di industri ini? Kenapa nggak coba, wah aku udah sarjana, aku cari tempat lain gitu. Apa yang perjuangan Ibu lalui sehingga Ibu merasa bahwa ini tempat yang pas buat aku gitu? Jadi waktu itu gini Pak, saya ngerasa apa namanya, alhamdulillah aku dapat uangnya lumayan ya, gitu kan. Oh, oke. Jadi emang kerja keras tidak mengkhianati hasil ya Pak. Ya, Jadi lumayan, maksudnya zaman anak kuliah begitu dapat duit di luar dari uang jajan, tetap Pak, orang tua ngasih uang jajan tetap. Gitu, iya. Kan. Jadi lumayan dapat Pak, gitu. Dan juga okay. ya ke orang tua ya Pak. Itu juga apa, mereka ya senang lah ya. Nah, kemudian dari situ apa namanya, saya sih kenapa sih saya tetap stay? Jadi saya itu di sini ya Pak, itu dari tahun 97 Pak sebenarnya. 97. Mulainya dari tahun 97. Oke. 97 Pak. Nah, dari situ kemudian alhamdulillah leader saya juga percaya, akhirnya saya ditempatkan di beberapa cabang Pak, gitu. Kayak gitu sih Pak. Jadi apa namanya? Jadi dipindah-pindah. Untuk menggali, jadi dikasih dulu, dipindah-pindah gitu. Ibaratnya, saya pikir sih itu uji nyali juga ya Pak. Saya pikir udah Bismillah aja, semoga lancar ya kan, dapat ridho gitu ya Pak. Jadi saya jalanin sih, alhamdulillah itu juga saya ngambil positifnya juga. Sekarang itu kan jadi pengalaman terbaik ya Pak buat saya. Melatih mental juga kita juga, dan kita juga bisa berpikir positif, dan kita selalu diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi apapun, gitu, dengan segala kondisi walaupun yang baru sekalipun ya Pak, gitu. Betul. Itu sih Pak Basri. Oke. Jadi nah, menarik nih. Alhamdulillah. Menariknya adalah ini sebenarnya bagus buat apa namanya, insight buat teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, yang sedang bagaimana ya, aku mungkin tingkat akhir sambil kuliah, aku sambil kerja gitu kan. Dan ini adalah salah satu ini ya, pelajaran bagus nih, bahwa menjadi seorang tenaga penjualan produk asuransi itu bisa jadi buat tambah-tambah uang saku ya ternyata ya. Dan mahasiswa bisa melakukan ini gitu. Mungkin teman-teman yang mahasiswa atau mungkin yang anaknya mahasiswa, mungkin bisa ditiru nih langkahnya Bu Diana nih. Bagus nih, bisa cari duit sendiri kan sejak dini. Nah Bu Diana kan gini, Ibu Diana kan tadi sebelum masuk ke agensi milik kakaknya, Ibu Ina lah ya saya sebut ya, Ibu Ina itu kan sudah punya pengalaman di Bank Assurance, sudah punya pengalaman jualan Pak Nanang ya Pak. Sama Pak Nanang ya. Nah kan gini Bu, ini saya bayangin situasinya, kan nggak gampang gitu bekerja di bawah mentoring ya kan, di mentoring kan. Kalau di agensi kan tidak ada bos, tidak ada anak buah kan. Kita kan adanya leader dan kita mentor sama mentee kan, orang yang ngajarin kita gitu kan. Susah nggak sih Bu berada di mentorin sama kakak gitu? Karena biasanya kalau kakak adik itu lebih banyak berantemnya gitu. Ini kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Alhamdulillah sih Pak. Yang penting adalah segala sesuatu apapun, yang pertama adalah komitmen, benar nggak sih Pak? Komitmen, nah, yes. Komitmen, kita harus menempatkan komitmen, dan kita melakukan pekerjaan kita itu sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ibaratnya itu karena sebagai saudara sama sebagai profesional Pak. Jadi waktu saya tahu Pak, kita profesional Pak, gitu. Jadi benar-benar targetku juga sendiri, jadi kita saling support gitu. Jadi malah kita sering bisa saling support ya. Jadi kalau misalkan saya udah achievement ke sini nih, saya mau, kita saling panas-panasan gitu loh Pak. Gitu. Dan arti positif ya Pak. Gitu. Ayo cepetan lu ikutan deh, kamu ikutan gitu. Dan kita di jarak itu kita biar bisa bareng-bareng gratis Pak. Karena kan achievement ya dari iya. Dari kantor kita. Gitu. Nah,
Oke. Kan kalau selama ada yang Pak, selama kalau ada yang kenapa harus ya. Iya, benar-benar. Iya, iya, iya. Oke. Ibu ada di industri dari tahun 97 gitu kan. Sampai dengan hari ini itu berarti kan sudah 24 tahun ya, 24 tahun, 24 tahun, kurang lebih 24 tahun gitu. Iya. Betul ya. Dan setahu saya Bu Diana kan sudah mencapai prestasi tertingginya kalau di industri asuransi adalah sebagai seorang MDRT. Betul ya Bu ya? Bu Diana kan ada di industri sejak tahun 97 ya, berarti itu sudah kurang lebih 24 tahun gitu kan. Dan pasti tadi banyak perjalanannya sudah cukup banyak tadi yang sudah diceritakan. Dan setahu saya Bu Diana juga sudah meraih prestasi tertinggi di industri yaitu sebagai seorang agent MDRT ya, Million Dollar Round Table. Itu pengakuan internasional. Berapa kali Bu MDRT sepanjang karir Bu? 8 Pak, alhamdulillah Pak. 8 kali. Ini 2 kali lagi lifetime member dong ya? Iya. 10 kali. Ya, insya Allah Pak. Luar biasa, luar biasa. Nah, Bu Diana, kan pasti tadi ya 8 kali MDRT itu kan bukan seperti metik buah dari pohon kan, bukan kayak kita ke kebun kemudian memetiknya. Pasti ada cerita dong gitu di setiap pencapaian itu. Ada nggak Bu cerita-cerita yang ajaib-ajaib gitu ketika mencapai gelar MDRT itu gitu? Yang mungkin buat pelajaran buat teman-teman. Banyak Pak. Apa tuh Bu? Boleh ceritain? Karena setiap tahun tuh pasti banyak ceritanya Pak, beda-beda gitu. Iya betul, betul. Jadi saya sih tetap ya melakukan rutinitas ya setiap hari ya kan. Aktivitas rutin. Yang penting konsisten sih Pak. Ya. Aktivitas, dan di sini juga saya memang juga ada cerita, ada juga saya punya ada satu nasabah ya. Itu yang dia juga udah trust saya dari beberapa nasabah lain dan juga beberapa. Jadi nasabah saya itu rata-rata tuh ngambil polis tuh alhamdulillah lebih dari satu Pak gitu. Oke. Dan ada satu nasabah yang satu orang ngambil 60 polis Pak. Wow. Gitu. Oke. Iya, satu orang tuh 60 polis Pak ke saya. Jadi tapi kan untuk mencapai daripada 60 polis itu kan penuh dengan perjuangan ya Pak. Gitu. Pasti. Ibaratnya itu saya itu sama nasabah pasti. Jadi saya itu anggap dia itu sebagai sahabat ya kan, sebagai saudara Pak sebelumnya ya, karena kan kita bukan menganggap dia sebagai cuma kita jual produk tuh enggak gitu loh. Jadi apapun yang saya jual sih alhamdulillah sih beliau ambil ya. Tapi di situ juga otomatis itu juga mesti komitmen Pak gitu, komitmen dari kita. Ibaratnya kita kan sudah dikasih amanah, benar nggak Pak? Betul. Kita sudah dikasih amanah, jadi ya insya Allah kita harus bisa menjaga amanah itu ya, Pak. Gitu. Jadi kita sendiri pun harus bijak Pak, gitu loh. Bijak juga mana yang sesuai dengan kebutuhan dia Pak, gitu. Jadi kan dia ngambil polisnya tuh jadi macam-macam Pak, dari mulai dia sendiri, anaknya, cucu, mantu, sampai karyawannya semuanya gitu. Wow, luar biasa. Itu kan saya rutin, iya Pak. Jadi saya tuh selalu kasih setiap minimal tuh 6 bulan sekali ya. Saya pasti ketemu. Itu kalau udah yang paling lamanya, tapi saya sering ketemu ya. Maksudnya saya selalu kasih laporan reporting Pak. Nah, reporting ya yang seperti Pak Basri juga kan saya ikut training juga tuh ya. Nah kayak gitu saya semacam itulah ya. Reporting ke dia untuk perkembangan dianya, kemudian jadi karena polisnya banyak, saya bikin kalau ketemu udah kayak bawa kitab suci Bang. Oke. Karena kan banyak banget ya. Jadi saya selalu kasih reporting, selalu kasih update juga, yang terbaru juga semuanya saya infokan ke dia Pak. Iya. Dan waktu itu saya pernah ada cerita pas MDRT. Tadi kan Bapak tanya ada nggak sih ceritanya? MDRT-nya ya. Jadi waktu itu saya ngejar MDRT
saya udah berusaha nih Pak, saya udah berusaha ibaratnya konsisten ya Pak. Ya. Siap apa, saya berusaha untuk telepon nasabah, ketemu nasabah segala macam gitu kan. Di satu titik tuh waktu itu sudah mencapai sebenarnya Pak, sudah mencapai, tapi ternyata kan ada karena kesehatan kan ada ditolak kan. Saya kurang kan. Saya kurang, kemudian saya cari-cari tinggal saya kurang kan, saya kurang waktu itu kurang 80 juta, saya ingat banget ya, syukur 80 juta. Sedangkan waktu itu waktu tinggal sekitar 15 hari ya, kurang ya 15 hari. Kemudian saya masih belum dapat juga, terus akhirnya saya telepon satu nasabah yang kira-kira yang bisa ambil nih, gitu kan. Ternyata waktu itu dia bilang, oh dia lagi ada satu yang saya harapkan ya. Kemudian dia bilang, suamiku lagi sakit lah segala macam gitu kan. Nah, saya kan jadi kan nggak bisa ngomong ya Pak, nggak bisa ngomong untuk menyampaikan gitu kan. Saya tahu tuh padahal sebenarnya dia bisa gitu kan. Saya kan mesti empati. Nah, akhirnya saya cari dulu nih yang lain nih kan, saya cari dulu yang lain. Kemudian setelah itu, tapi saya nggak berhenti berharap Pak. Ibaratnya kalau kita berjuang itu mesti sampai detik terakhir ya Pak, gitu. Iya betul. Jadi benar ya Pak, karena kan kita nggak tahu nih kita dapatnya apakah di hari terakhir, di tengah atau di awal, benar nggak sih Pak? Iya. Dan kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu, benar nggak sih Pak? Benar. Gitu. Benar. Dan juga kan miracle, saya percaya kan keajaiban itu pasti akan selalu datang ya. Kalau kita mau mengusahakannya, benar nggak sih Pak? Bahasa yakin itu. Dan kemudian pada hari ke-10 tuh Pak, saya masih belum hari ke-10 itu, beliau telepon, coba deh kamu kesini, dia bilang gitu, kamu kesini, kemudian ini saya ditawarin asuransi juga, dia bilang coba deh kamu bantu untuk pelajari gitu kan. Nah di situ saya tuh udah kayak disiram air hujan Pak di gurun pasir. Oh berarti kan ada maksudnya kan saya pikir kan saya nggak bisa ngadepin itu ya, terus alhamdulillah tuh bisa gitu kan, ternyata ada secercah harapan gitu kan. Nah, akhirnya dapat Pak di situ. Dan itu nasabahnya telepon ya? Iya betul Pak, nasabahnya yang telepon Pak, alhamdulillah Pak. Iya, karena saya yakin dan percaya pasti keajaiban akan datang ya Pak kalau kita maksimal ya Pak. Iya betul. Dan hampir setiap tahun, berarti kalau 8 tahun itu hampir setiap tahun gitu ya. Dan apa yang Ibu sudah rasakan gitu dengan tadi ya anak kuliahan yang mungkin nggak kebayang dulu hasilnya akan seperti ini, ya kan, sampai dengan sekarang itu setiap tahun selama 8 tahun berturut-turut itu menjadi seorang MDRT. Apa perubahan besar yang Ibu rasakan selain materi loh ya? Selain materi, kalau materi kita out of discussion lah, itu pasti gitu ya, karena itu kan bagian satu paket. Ya, betul Pak. Perubahan besar apa yang Ibu alami dalam hidup lah ya, ketika Ibu menjalani profesi? Banyak pengalaman hidup yang saya pelajari ya Pak, dengan kita banyak bertemu orang, kita banyak belajar dari beliau, dan juga kita bisa membantu mereka Pak. Ibaratnya kita bisa membantu orang itu, membuat orang bahagia tuh senang banget gitu. Kita bisa itu rasanya tuh beda banget. Jadi misalnya pada saat misalnya dia minta tolong ya kan, minta tolong dong untuk sakit, bisa ada yang sakit segala macam, atau misalnya meninggal, kita bantu ke sana, itu kita merasa itu berarti banget gitu loh Pak. Saya itu jadi ibaratnya itu lebih ke hati ya Pak. Gitu. Kita bisa bantu orang itu lebih maksimal ya. Betul. Jadi belajar ikhlas, sabar juga. Benar. Selain materi, dapat kepuasan batin ya, karena kerja cuma cari duit ternyata ya, akhirnya kan nasabah jadi teman, ya kan? Benar Pak, nasabah jadi teman ya kan, karena itu kita bisa bantu orang ya Pak. Kita bisa bantu orang lebih banyak ya Pak. Iya. Wow, luar biasa. Nah, ini kita nggak bisa ngobrol lebih panjang lagi karena durasi, Bu. Karena kalau di podcast itu nggak boleh panjang-panjang, orang nanti bosan. Tapi saya kalau boleh saya mau sedikit simpulkan.
saya mau bungkus apa hasil pembicaraan kita pagi hari ini. Pertama adalah ini profesi yang bagus juga kalau mau dilakukan sambil kuliah. Betul ya Bu ya? Karena tadi Bu Diana sambil kuliah bisa melakukan juga karena waktunya fleksibel. Jadi buat teman-teman BHR Talks yang mungkin sedang kuliah atau anaknya kuliah, ini adalah salah satu alternatif pilihan jalur usaha yang bisa dicoba, yang bisa dilakonin gitu ya sambil kuliah gitu. Ini peluang usaha yang bagus nih. Terus kemudian ketika kita tadinya awalnya hanya coba-coba, kemudian ternyata diseriusin, ternyata bisa jadi seperti Ibu Diana ya pencapaiannya hari ini. Tapi tetap ada proses perjuangan yang harus dijalani ya. Tadi sampai naik ojek sepeda di Warakas. Wow, itu kalau menurut saya luar biasa banget. Luar biasa banget. Terus yang ketiga adalah cara Ibu menservis nasabah. Di mana begitu sudah nasabah mempercayakan kepada Ibu juga kasih servis. Tadi membuatkan laporan, kasih progres dan lain-lain yang membuat nasabah itu makin percaya ya. Sampai ada nasabah yang tadi mempercayakan nggak cuma beliau ya, tapi juga anaknya, istrinya, karyawannya, itu luar biasa banget gitu. Jadi intinya memang nggak boleh hit and run gitu ya Bu ya. Nah betul Pak. Yang terakhir adalah kalau dijalani dengan ketekunan, dengan kesungguhan, itu prestasi itu ngikut. Dan betul, saya melihat ada kepuasan batin di sini ya, di luar materi. Kalau materi, pekerjaan apapun kalau dilakukan dengan tekun pasti ada materinya. Tapi ini ada kepuasan batin karena bisa membantu orang. Iya, betul Pak. Wow, luar biasa Bu Diana. Iya, betul Pak. Bu Diana. Jadi insya Allah dapat amalnya Pak. Amin. Luar biasa. Jadi Bu Diana, hari ini saya dapat banyak insight, banyak dapat inspirasi. Saya kira juga teman-teman BHR Talks juga banyak dapat inspirasi bahwa kalau orang tua mapan tidak seharusnya kita ikut mapan dulu gitu ya, harus berjuang dulu. Jadi jangan, kalau bahasa Prancisnya tuh nunut mulio, jangan nunut mulio ya Bu ya. Itu kalau orang Prancis bilang begitu. Iya, kita juga harus berjuang. Harus berani rekoso ya Pak. Nah, kalau rekoso itu bahasa Jerman itu. Nah, rekoso itu bahasa Jerman. Harus mau bersusah payah gitu ya, supaya kita ada kepuasan. Bu Diana, terima kasih waktunya, luar biasa. Kita udah ngobrol 45 menit lebih gitu ya. Dan saya kira teman-teman BHR Talks dapat banyak sekali pelajaran. Dan semoga inspirasi dari Bu Diana bisa membawa kesuksesan buat teman-teman semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu Diana, sukses untuk. Terima kasih juga sama-sama Pak, sukses, salam sehat sukses untuk kita semua.